Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sedang sibuk? Kalau kita bicara dengan sibuk ya selalu tuh Bu. Namanya tugas ya Bu ya. Bu, boleh saya minta waktunya sedikit ya Bu di antara kesibukan Ibu? Boleh. Jadi ada tugas dari program sekolah penggerak. Jadi saya ada tugas untuk mewawancarai 2 kepala sekolah, di antaranya 1 kepala sekolah yang memang saya mengajar di sekolah tersebut. Bisa kita mulai? Boleh. Ya, makasih banyak ya Bu ya waktunya. Nah, jadi pertanyaan pertama, ya selama ini kan Bu sebagai kepala sekolah pasti ada pengambilan keputusan atas kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini ketika kita mengidentifikasikan sebuah kasus, kita melihat dulu kasusnya apa dulu. Lalu siapa saja yang terlibat dan penyebabnya apa. Saya akan mengidentifikasikan kasus-kasus ini, masalah-masalah yang ada, dengan mengetahui terlebih dahulu secara jelas informasi dari sumber yang tepat. Lalu informasi ini bisa saja diketahui baik dari guru, siswa, dan warga yang ada di sekolah kita lah. Nah, setelah kita mengetahui sumber-sumber ya dari informasi yang valid, saya kira akan kita bisa lebih jelas mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada. Oke. Jadi ketika ada keputusan yang pertama, ada masalah atau ada kasus, yang pertama itu dicari dulu sumbernya, berarti ya Bu. Benar. Lalu kemudian audit ya kan, bertanya kepada sumber berikut, sumbernya, kemudian menanyakan penyebabnya dan lain-lain sebagainya. Nanti selanjutnya kan Bu, kadang kan ada kasus-kasus memang yang butuh perhatian lebih. Maksud saya keputusan itu memang benar-benar berat, karena kadang-kadang ada dalam kasus yang 2 pilihan yang benar-benar dua-duanya benar gitu ya Bu. Tapi kita harus memutuskan mana yang paling baik gitu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang memang sama-sama benar tadi dan dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau dalam hal ini tentunya kita harus mendalami dulu kasus tersebut. Kasus tadi yang kasus si A, satu kasus tadi biasanya kita akan menganalisa dulu akibat dari keputusan yang saya ambil. Misalnya keputusan A, akibatnya apa? Lalu keputusan si B, akibatnya apa? Nah, setelah kita dalami, lalu kita bandingkan, lalu baru kita bisa mengambil langkah-langkah keputusan itu dari semua pihak. Ya, jadi artinya memang dibandingkan dulu kasusnya, konsekuensinya apa, lalu nanti di antara itu berdua mana yang paling baik. Boleh Bu dikasih contoh kasusnya misalnya? Boleh. Selalu itu banyak tuh kasus di sekolah. Iya. Tentu dari sekian tahun saya bekerja di sini ya kan sebagai kepala sekolah, ya ada memang yang kasus contohnya seperti ini. Seorang siswa itu ada siswa itu yang kemampuan akademiknya itu kurang dan dia itu belum layak untuk naik kelas. Tapi berbagai pertimbangan ya, contohnya dia itu etikanya itu memang patut kita acungi jempol kehadirannya, sehingga anak tersebut kita benar-benar kita buat konsekuensinya dia bisa naik kelas, tapi dengan ada syarat-syarat tertentu. Contohnya misalnya kita akan lebih lagi untuk menangani anak tersebut, ya lebih mendalam lagi, harus ini ada perhatian yang khusus di kelas berikutnya. Yang lain misalnya di guru itu, kalau di guru ini Bu biasanya kasusnya itu tidak terlalu kali, karena kita juga ada peraturan di sekolah ini kan. Ini kadang-kadang hanya di dalam terlambat
pengadilan negeri itu mungkin karena ada hal-hal yang tidak sesuai mungkin ketika berangkat sekolah itu gurunya kan ada yang sepeda motor, mungkin sepeda motornya itu warna kempis atau anaknya sakit dan begitu nih kasusnya Bu, agak ringan-ringan aja gitu. Selama saya dari kepala sekolah tidak ada lah yang memang yang harus ditangani khusus gitu Pak. Baik-baik, yang biasa itu. Nah selanjutnya pasti kan dalam pengambilan keputusan itu ada langkah-langkah yang diambil dalam proses pengambilan keputusan itu. Jadi selama ini ketika mengambil keputusan itu kira-kira langkah seperti apa atau seperti apa yang sudah dilakukan? Yang pertama biasanya saya mengidentifikasi masalah dulu, lalu dan fakta-fakta yang diperlukan. Lalu saya melihat misalnya peraturan apa yang sudah ada di sekolah ini, apakah ini masih sesuai dengan peraturan atau patokan atau melanggar. Lalu saya menganalisa dan saya bisa mengambil keputusan. Oke, berarti memang ada step-stepnya ya Bu. Dianalisa masalahnya apa, kemudian ya mengetahui dampaknya, lalu barulah keputusan itu diambil seperti itu Bu. Sehingga keputusan yang juga memang merupakan keputusan yang terbaik ya Bu. Baik Ibu, dari pengalaman tadi tentang pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan, nah hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif menurut saya selama ini seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita mengetahui secara jelas masalah atau kasus yang ada dan mempertimbangkan dampak pengambilan sebuah keputusan. Nah, ketika saya memikirkan dan membayangkan dampak yang akan datang, tentu ini membantu dalam mempertimbangkan proses saya dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, baik. Jadi pertimbangannya memang benar-benar memperhatikan dampaknya itu tadi ya Bu. Ketika sebelum keputusan itu diambil, apa ya dampaknya, sampai sejauh mana. Kalau misalkan keputusan yang diambil pun memang benar-benar sebisa mungkin membahagiakan semua. Ketika selama ini dalam proses pengambilan keputusan itu tentu Ibu pernah mengalami tantangan-tantangan dalam proses melakukan itu. Kira-kira bisa Ibu ceritakan tantangan-tantangan yang pernah Ibu alami? Tantangannya ini terutama di perasaan saja. Di perasaan kita ini kadang memang berat sekali untuk mengambil satu keputusan, tapi sebenarnya keputusan ini harus kita ambil. Nah, jika ada keputusan yang tidak mau berdampak kepada reality yang lain, tapi kembali lagi ketika memang ini harus diputuskan untuk kebaikan bersama, ya memang harus dilakukan. Baik, ya itulah tantangannya sebagai seorang pemimpin ya. Tapi lampu ya Bu. Nah, Ibu, pertanyaan saya selanjutnya, ketika dalam proses pengambilan keputusan itu, apakah Ibu melakukan pengambilan keputusan langsung di tempat, ataukah ada jadwalnya untuk melakukan proses terlebih dahulu ketika mengambil keputusan tersebut? Jawabannya ya tergantung dari kasusnya Bu. Kalau memang kita harus diputuskan itu memang udah urgent, ya kita harus gerak cepat membuat keputusan. Itu dengan pertimbangan yang baik. Lalu untuk hal besar yang perlu pertimbangan lebih dalam, tentu kita tidak bisa memutuskan segera, kita harus sharing sesama teman, sesama lagu, misalnya kita kan tuh ada atasan ke dinas gitu, itu juga karena itu kan kita biasakan perlu. Nah, saya akan melakukan rapat dan melakukan investigasi kepada orang-orang yang terlibat, diskusi, dan dengan teman sejawat tadi yang seperti saya utarakan di awal tadi, artinya memang keputusan ini memang harus dianalisa secara matang. Baik, luar biasa Ibu, sangat menginspirasi Ibu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang barangkali bisa
mempermudah ibu dalam proses pengambilan keputusan itu. Barangkali ada orang-orang di sekitar ibu yang memang selama ini ada membantu ibu dalam proses pengambilan keputusan itu. Coba ulang lagi Bu, saya Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu ibu dalam proses pengambilan keputusan itu? Bisa saja misalnya orang-orang di sekitar, ataukah ada faktor-faktor tertentu yang memang selama ini bisa membantu ibu dalam proses pengambilan keputusan? ya terkadang untuk kasus-kasus tertentu biasanya saya akan mempertimbangkan pengambilan keputusan dengan sesama guru atau rekan kerja, atau kadang dengan pihak lain yang berangkat dapat memberikan masukan atau pertimbangan-pertimbangan lain sehingga bisa membuat dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Oke. Nah, Ibu, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Nah, dari proses pengambilan keputusan yang selama ini, dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman tersebut, yang barangkali pelajaran tersebut juga hari ini bisa saya dapatkan dari pengalaman Ibu? Ya, tentu saja banyak pembelajaran yang bisa diambil, Bu. Ketika kita mengambil keputusan, tentu saya lebih banyak mengenali berbagai karakter orangnya. Lalu saya lebih banyak bersosial, sehingga saya juga belajar bagaimana menghadapi orang-orang dengan berbagai macam karakter ini. Iya. Baik Bu, terima kasih untuk hari ini wawancara yang sudah kita lakukan. Hari ini Ibu sudah berbagi pengalaman, saya mendapatkan hal-hal baru sebagai pemimpin. Oh, seperti ini loh ternyata step-stepnya seorang pemimpin mengambil keputusan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Salam di sini. Ya, apa kabar Pak? Sehat kan Pak? Alhamdulillah luar biasa. Iya. Di sini sehat. Ya, alhamdulillah saya juga. Udah lama ketemu nih Pak. Gimana kegiatan Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar. Jadi gini Pak, saya kemarin kebetulan bertugas dari pendidikan guru penggerak. Kita mewawancarai 2 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Nah, salah satu kepala sekolahnya saya pengen berwawancara dengan Bapak. Ya, siap. Bisa ya Pak, bisa jawabnya. Siap. Oke, baik Pak. Jadi ini Pak ada beberapa pertanyaan nih. Nah, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi maksudnya gini Pak, pasti kan di sekolah kan ada kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi dan Bapak diposisikan pada mengambil keputusan di antara keputusan yang sulit gitu. Boleh diceritakan Pak? Oke. Ya, sepanjang kepemimpinan saya di sini cukup banyak ya bahkan kasus-kasus yang kita sudah alami dan jalani bersama. Dan biasanya bagaimana cara saya mengidentifikasi apakah kasus tersebut jadi ranah dilema etika ya ataupun dibujukan moral itu dengan 2 hal sih. Yang pertama, saya berpijak pada rule. Jadi peraturan di sekolah. Kemudian kita di sini ada SOP, standar operasional prosedur. Jadi itu yang pertama saya akan lihat sebagai rujukan dalam rangka mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, tentunya dengan budaya-budaya yang berlaku di sekolah. Nah, jadi kesepakatan bersama, budaya bersama yang tergabung dalam istilah kita di Pancabudi itu 7 nilai dasar yayasan dan budaya kerja kita yang lain. Itu sih Nis, 2 itu. Oke, berarti yang pertama itu berdasarkan regulasi yang ada, Iya. lalu yang kedua berdasarkan budaya yang ada di sekolah. Iya. Baik. Oke Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ada kasus-kasus misalnya ada 2 kepentingan yang sama dan keduanya ini sama-sama memiliki nilai kebajikan. Iya. Ini si malakama sih ya. Iya. Keputusan yang mana tetap ada yang tetap baik dua-dua. Tapi biasanya saya itu lebih mengambil mana yang berdampak lebih baik, berdampak lebih bermanfaat untuk
siswa dan warga sekolah. Itu kalau kita di sekolah itu. Jadi saya lebih condong untuk bagaimana nanti memutuskannya. Saya lebih cenderung memilih mana yang dampaknya lebih baik dan lebih panjang waktunya. Boleh dikasih contoh? Boleh, misalnya ketika ada 2 program yang akan kita jalankan dan itu dari guru, misalnya dari 2 orang guru gitu kan. Kasih program ke saya yang dua-duanya baik. Jadi satu programnya A, 2B misalnya, saya akan cenderung memilih yang memang dia kebaikannya itu lebih banyak manfaatnya ke masyarakat sekolah, terutama ke anak-anak gitu dia, dan juga lebih lama dirasakan, panjang durasinya gitu dia. Efek jangka panjang kebaikannya di sekolah. Efek jangka panjang kebaikannya di sekolah gitu lah, Miss. Nah, saya yakin ketika mengambil keputusan tadi sama-sama dua-duanya membawa dampak kebaikan. Lalu Bapak katakan ada yang memiliki dampak jangka panjang demi kebaikan sekolah, pasti Bapak sudah melakukan langkah-langkah atau proses-proses dalam mengambil keputusan tadi. Iya. Boleh diceritakan Pak Iya. prosesnya? Jadi langkah-langkah yang saya lakukan biasanya yang pertama kita kembali ke regulasi ya, rule tadi, rule peraturan dan budaya sekolah. Setelah itu pastinya saya akan turun mencari data, mengidentifikasikan masalah tersebut. Misalnya usulan ataupun ada permasalahan yang lain, saya akan turun mencari data dengan cara memang saya bertanya ke tim saya, ke guru-guru, ke wali kelas, bahkan ke orang tua dan siswa. Nah, setelah itu saya menganalisa, menimbang. Itulah yang saya katakan, menimbang baik buruk, manfaatnya banyak dan tidaknya gitu ya. Karena ini kan dua-dua baik nih, maka saya akan menerawang ini manfaatnya mana yang lebih besar. Kemudian jangka waktunya panjang atau tidak. Nah, gitu sampai ke situ. Nanti setelah itu baru saya akan memutuskan. Setelah tanya kita sharing pendapat, saya akan memutuskan. Setelah itu biasa ada konfirmasi, kita sampaikan ke guru kah, ke orang tua kah, misalnya ketika dia bermasalah, kenapa kita lebih condong memilih pendapat ini, kita memutuskan yang ini, kita ada konfirmasi di sana. Oke, baik. Itu sih. Oke, kalau boleh saya identifikasi tadi, yang pertama melihat regulasi, yang kedua mengidentifikasi masalah, kemudian memutuskan, lalu konfirmasi. Masya Allah, luar biasa ya Pak. Jadi tetap ada feedbacknya ya. Supaya emang nggak bertanya dan nggak jadi buruk sangka nanti Pak ini gini ya gini. Oh iya, sekali. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya Pak, selama ini ketika Bapak mengambil keputusan tadi, pasti beberapa kali sudah mengambil keputusan dalam periode kepemimpinan Bapak ya. Hal-hal efektif apa ini yang bisa Bapak rasakan? Mungkin Bapak mau berbagi hari ini tips-tipsnya hal efektif yang selama ini Bapak rasa ketika mengambil keputusan ini. Oh, sebenarnya seperti ini loh yang harus dilakukan. Yang paling efektif saya pikir selama ini berjalan adalah bagaimana kita harus mendapatkan data yang sevalid mungkin, informasi yang sedetail mungkin dan sesempurna mungkin. Itu penting karena ini akan mempengaruhi putusan akhirnya. Karena ketika kita dihadapkan dengan masalah tersebut, memang benar-benar kita cari dari berbagai sumber, bahkan kita rajin bertanya, rajin berdialog dengan tidak hanya yang misalnya ketika ada masalah antar orang tua, tidak hanya ke orang tua yang bermasalah saja, antar siswa misalnya, tidak hanya ke anak-anak saja, tapi kita tanya ke guru siswa ini gimana, kita tanya ke teman-temannya siswa ini gimana, sampai akhirnya nanti mengerucut ke sebuah pemahaman, oh ternyata seperti ini ya kesimpulan akhirnya, sehingga kita dapat mudah memutuskan. Itu hal yang sangat fundamental saya pikir, mencari data, mengidentifikasi data. Oke, nah selanjutnya ini Pak, ketika mengambil keputusan, apakah Bapak langsung mengambil keputusan pada saat itu juga ketika ada masalah, ada di tempat, ataukah Bapak membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan itu biasanya? Iya, based on case sih saya pikir, tergantung kasus berat tidaknya. Jadi kasus-kasus yang tergolong ringan, dalam tanda kutip ringan ini saya sudah punya data. Kita kan sering menjumpai kasus-kasus yang sama di waktu-waktu sebelumnya. Nah, hal-hal yang seperti ini biasanya langsung kita selesaikan di tempat. Namun ketika ada kasus baru yang dia cukup berat, sering sekali saya lebih cenderung mengambil waktu 3 hari kah, seminggu kah gitu. Untuk apa? Di durasi waktu itulah saya akan mencari data. Karena tadi saya pikir pencarian data, penggajian informasi itu sangat penting gitu ya.
tahun ini. Oke, lanjut ya Pak. Iya. Selanjutnya dalam proses mengambil keputusan itu, apakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Iya, faktor yang mempermudah, saya punya tim yang kuat di SD. Artinya tim itu tidak hanya saya tidak sendiri mengambil keputusan, tapi di sana ada manajemen yang lain, di bawah saya ada 2 wakil saya, kemudian staf manajemen, kemudian ada wali kelas yang itu juga sumber informasi dari saya dan guru-guru. Jadi kita adalah tim. Jadi ini yang mempermudah. Faktor-faktor ini sangat mempermudah saya dalam mengambil keputusan-keputusan. Itu sih. Jadi kolaborasi dan sinergi. Iya, kolaborasi dan sinergi antar kita di tim SD. Baik Pak. Nah, kemudian dari semua proses pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan, Iya. kira-kira pelajaran apa nih yang Bapak ambil dari pengalaman itu dan bisa Bapak bagi kepada saya dan kita semua? Iya. Khusus ya kalau kasus-kasus yang dia bertemakan ataupun masuk ke dalam ranah tujukan moral, saya pikir itu sudah jelas hitam putih benar salah. Jadi kita tinggal ikut aturan. Namun pelajaran yang cenderung saya ambil itu adalah pelajaran yang saya temukan dari kasus-kasus yang dia di bawah ranah dilema etika, karena dua-duanya benar. Apa pelajaran yang bisa saya ambil di sana? Yang pertama, pelajaran yang bisa saya ambil atau saya bagikan hari ini semua adalah kita harus pahami bahwa tidak semua kebaikan itu berdampak baik bagi semua orang dan dalam waktu yang panjang. Jadi ini penting. Tidak semua kebaikan itu berdampak baik bagi semua orang dan dalam waktu yang panjang. Karena memang akhirnya kita harus memilih mana kebaikan yang lebih bertahan lama, kemudian dampaknya lebih banyak dirasakan masyarakat sekolah ataupun masyarakat siapa yang kita pimpin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memang benar-benar dalam menghadapi masalah yang ada, kasus yang timbul, itu harus berada di tengah. Seorang pemimpin itu ya tidak berpihak ya, dia harus berada di tengah. Untuk kita bisa berada di tengah ini, yang pertama harus kita pahami adalah kita harus berpikir positif kepada siapapun. Nih kunci kedua, berpikir positif. Jadi hanya 2 inilah yang bisa kita bagi hari ini. Saya bagi ke kawan-kawan sekalian. Yang pertama tadi kita harus pahami bahwa tidak semua kebaikan itu memiliki dampak kebaikan bagi semua orang dan dalam waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, kita mulai segala sesuatu sebelum kita mengambil keputusan itu dengan berpikir positif dulu. Kenapa? Karena sebagai pimpinan saya pasti akan diminta pertanggungjawaban dalam apa yang saya putuskan, gitu nih ya. Ya, itu saja di sini. Oke, baik, luar biasa ya Pak. Banyak pelajaran yang hari ini saya ambil, terutama tadi berpikir positif, lalu mempertimbangkan ketika ada 2 keputusan yang harus diambil, yang mana yang lebih berdampak panjang atau kebaikan untuk sesama. Lalu juga ada keputusan-keputusan yang memang bisa diambil saat itu juga diputuskan, lalu ada keputusan yang memang kita harus perlu analisa yang lebih panjang. Lalu step-stepnya juga sudah step-stepnya juga luar biasa. Terima kasih banyak untuk sharing-sharing ilmu hari ini. Semoga Bapak sukses selalu, sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Iya, aktivitas lancar ya Pak? Aktivitas hari ini lancar. Oke, alhamdulillah. Jadi begini Pak, saya dalam proses pendidikan guru penggerak memiliki kebetulan ada tugas ini mewawancarai kepala sekolah untuk mengambil dalam prosesnya mengambil keputusan. Boleh saya minta waktunya ya Pak? Silakan Ibu. Oke, baik. Nah Pak, jadi sebagai kepala sekolah tentunya selama ini Bapak pasti selalu dihadapkan dengan kasus-kasus atau permasalahan yang ada yang menuntut Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan orang? Nah, pertama memang semua kasus yang dikumpulkan berdasarkan data-data yang memang sifatnya valid oleh guru BK
bahkan wali kelas dan wakil kepala sekolah. Nah, kumpulan data-data ini akan menjadi rumusan dalam menentukan dan mengidentifikasi semua permasalahan, apakah dia dilema etika atau dudukan moral. Setelah itu, setelah diinventarisir semua permasalahan ini, maka akan bisa ditentukan selanjutnya apakah keputusan yang berlaku saat ini dan seterusnya bertahap setelah pendataan tadi. Oke, jadi tahap awal pendataan ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menjalankan keputusan itu? Ya, kita punya kasus ya, kalau tahun 2018 membuat keputusan yang memang termasuk kategori dilema etika ya, benar versus benar. Maka yang tentu kita lakukan adalah bermusyawarah dengan seluruh warga sekolah, dalam hal ini stakeholder ya maksud saya, guru bidang studi, guru BK, kesiswaan, bahkan kurikulum. Setelah itu barulah kita lihat paradigma apa yang muncul. Apakah keputusan nanti hanya berlaku sesaat, atau jangan-jangan keputusan nanti tidak memberikan dampak jangka panjang yang baik bagi siswa. Bahkan kita sendiri pun sebagai pimpinan tentu ada intuisi melihat kejadian ini. Pada saat itu pilihannya ada dua, antara memberhentikan dengan tidak hormat siswa tadi, atau melanjutkan yang ujian nasionalnya tinggal beberapa hari lagi. Nah, pada saat itu memang kita betul-betul mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan berdasarkan hati kecil kita melihat kondisi ini. Maka saya pada saat itu mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan siswa tadi, mengingat bahwa kepentingan siswa masih di atas segalanya. Nah, pasti dalam proses Bapak pengambilan keputusan yang berat tadi antara benar versus benar tadi kan Pak, tentu ada langkah-langkah atau proses-proses yang Bapak lakukan. Boleh dijelaskan Pak? Pertama, tiap wali kelas sudah dibagi tugasnya untuk membuat buku maupun jurnal tentang perubahan sikap siswa. Jadi kita tidak hanya melihat siswa tadi semakin tidak baik, tapi juga yang kita lihat adalah perubahan yang lebih baik. Jadi buku jurnal ini sebenarnya setiap bulan, bahkan setiap minggu kita tentukan. Setelah itu nanti akan dibaca dan diinventarisir oleh bidang konseling dan kesiswaan. Setelah itu, maka akan dilihat kasus per kasus, perubahan per perubahan. Kalau memang perubahan tadi dianggap tidak baik, bahkan cenderung menurun, merosot, maka diadakan dialog komunikasi antara WKS terhadap guru wali kelas. Nah, kalau memang dialog juga tidak dapat membutuhkan bantuan dari pimpinan, tentu mereka membuka dialog musyawarah dan menyampaikan pada saya kepala sekolah. Jadi urutannya, langkahnya adalah berkoordinasi dengan guru-guru wali kelas dan bidang kesiswaan. Selanjutnya barulah kita membuat kesimpulan, belum memutuskan, di akhir baru memutuskan. Jadi tadi catatan-catatan dari wali kelas, sebenarnya setiap wali kelas mencatatkan khusus ya Pak. Dari situ beranjak ya, lalu musyawarah, lalu kemudian mengambil keputusan ada keputusan ini. Baik, luar biasa Pak. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang paling efektif pada kasus dilema etika adalah beberapa hal yang memang bisa mendasari untuk keputusan tadi adalah dokumen-dokumen. Artinya bisa saja satu siswa itu, beberapa siswa kita katakan mengalami perubahan sikap yang tidak baik, dia
hanya beberapa kali, bahkan hanya terjadi pada saat itu, dan masuk kategori yang memang harus diputuskan cepat. Jadi memang kembali lagi perlu ada dokumen-dokumen yang mendukung. Setelah itu perlu adanya peran serta dari guru, semua guru, baik guru dan studi, terutama yang masuk kategori PKN ya, guru agama, yang konseling, wali kelas, dan kesiswaan. Inilah memang tim yang paling dianggap efektif untuk bisa merumuskan bersama-sama dan membuat sebuah keputusan si sekolah. Baik. Nah selanjutnya kan Pak, dalam proses pengambilan keputusan itu tentu Bapak dihadapkan juga pada tantangan-tantangan ya. Tantangan seperti apa nih yang selama ini Bapak hadapi? Ya, tantangan yang paling utama muncul dari mitra utama kita, orang tua. Ya, orang tua terkadang banyak juga, karena kita sekolah swasta kan memberikan intervensi ya, kenapa keputusannya seperti ini dan seterusnya. Tapi karena kita punya dokumen, data-data yang valid, dan beberapa argumentasi yang memang logis, jadi saya pikir memang semua yang kita ambil keputusan tadi setelah kita komunikasikan dengan katakanlah komite sekolah, ini bisa diterima dengan baik. Oke, jadi catatan itu nanti akan membantu ya komunikasi dengan orang tua. Seperti ini perkembangannya. Misalnya saat ini kita buat kan, saya COVID-19. Saya bilang dari mana Ibu tahu itu sekolah? Karena kita di sekolah ada jurnal pengukuran cek suhu setiap hari. Jadi jika memang melampaui batas yang dianggap tidak baik, maka si anak kita pulangkan. Jadi tidak sempat berinteraksi. Kalau dia OTG tanpa gejala, itu di luar ekspektasi kita. Baik Pak, nah selanjutnya kan Pak, ketika dalam mengambil keputusan, apakah selama ini Bapak langsung mengambil keputusan itu di tempat pada saat itu juga, ataukah ada perlu waktu sebelum mengambil keputusan tersebut? Ya, memang diklasifikasi ya untuk kasus-kasus sederhana, bahkan dia memang membutuhkan keputusan yang cepat, tepat, itu harus diselesaikan hari itu. Nah, keputusan-keputusan besar membutuhkan koordinasi, komunikasi dengan berbagai pihak, guru, komite sekolah, bahkan yayasan, tentu ini memang butuh waktu. Oke, jadi tergantung kasusnya juga ya Pak. Oke, baik Pak. Nah selanjutnya kan Pak, faktor-faktor apa saja kah yang mempermudah atau selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Barangkali ada nih Pak. Ya, yang pertama faktor internal itu muncul dari warga sekolah ini. Jadi kita lihat kecenderungan siswa, bagaimana guru mengajar, terus bagaimana bantuan dari bimbingan guru BK memberikan bantuan layanan konseling, guru agama, bahkan WKS ya, ada kurikulum, ada kesiswaan. Jadi faktor internal itu saya pikir semua warga sekolah termasuk. Bahkan juga bisa saja kita tanyakan kepada tugas sekolah, keamanan, ada juga tuan kebersihan. Jadi perlu sekali koordinasi ya Pak. Sedangkan eksternalnya itu bisa saja nanti kita membutuhkan beberapa kasus yang memang melibatkan eksternal dari sekolah kita sendiri, ada yayasan, katakan ada dari dinas pendidikan, seterusnya. Luar biasa Pak prosesnya. Nah selanjutnya Pak, kira-kira dari pengalaman yang sudah ada, proses pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan, kira-kira ada pembelajaran apa yang sudah Bapak dapatkan kemudian Bapak bisa berikan kepada saya, kepada kami semua lah? Ya artinya memang pada saat kita sudah membuat keputusan, akan banyak yang melakukan analisis kebijakan keputusan. Orang lebih cenderung melihat bahwa hasil yang kita putuskan, setelah itu akan banyak komentar. Maka pembelajarannya adalah yang pertama, perlunya kehati-hatian dalam menentukan sikap dan memutuskan sebuah perkara, karena terkait dengan yang kita kelola ini adalah manusia. Nah, jadi seperti tadi ada yang pertama dilema etika, rujukan moral. Jadi memang bahkan
bahkan yang bujukan moral pun, benar versus salah pun, kita dalam memutuskan itu harus hati-hati. Jadi itulah yang paling penting. Sisanya koordinasi, komunikasi, jangan lupa sosialisasi. Masya Allah, luar biasa. Ya, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini dari percakapan kita. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak untuk Sama-sama. wawancara kita hari ini. Semoga sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.